Sambil nunggu airnya mendidih untuk kedua kalinya, ini aku masak-masak dulu untuk makan siang nanti. Halo halo hai, assalamualaikum, kembali lagi bareng aku Mama Arsyila, Arsyil Akila. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, video kali ini tuh video kelanjutan dari video sebelumnya. Yang belum nonton silahkan ditonton dulu, baru lanjut ditonton video ini. Ini kutek videonya itu sekitar jam 6 pagi. Ini aku mau siapin sarapan dulu buat Pak suami sebelum berangkat ke kebun. Sarapan kali ini tuh langsung makan nasi sama tempe goreng dan ikan goreng, karena memang kita itu tidak doyan minum teh kalau pagi-pagi karena kita itu petani. Jadi langsung saja kita sarapan pakai nasi supaya ada tenaganya untuk kerja sampai siang. Nah, di sini aku panaskan minyaknya dulu. Setelah itu baru saya kasih masuk tempenya yang sudah ku baluri dengan adonan tepung. Nah, ini kurasa minyaknya sudah panas, jadi langsung saja saya tuangkan tempenya satu persatu sampainya itu habis semua. Karena di sini saya tuang minyaknya itu sedikit sekali, jadi tempenya itu tidak bisa masuk semua atau tidak muat di wajannya. Jadi nanti saya gorengnya itu 2 kali. Oke, di samping wajan itu sudah kupanaskan air dan sudah mendidih, jadi langsung saja saya kasih masuk ikannya. Nah, ini ikannya itu sudah ku goreng tadi malam tapi sudah keras, jadi saya rebus saja pakai air panas supaya tidak keras lagi, karena kalau dipanaskan dengan minyak panas atau digoreng ulang itu pasti keras hasilnya. Jadi kalau saya ada ikan goreng yang tidak habis dalam 1 kali makan itu ku rebus saja, tidak ku goreng ulang, karena pasti akan keras sekali hasilnya. Jadi saya rendam saja pakai air panas, setelah itu sudah lembek dan siap dimakan. Tapi kalau memang nanti setelah ku rebus lagi tidak habis lagi, nanti lanjut ku goreng ulang dan hasilnya itu tidak keras karena sudah aku rendam tadi dengan air panas. Oke, lanjut lagi di videonya. Nah, di sini nasinya sudah masak, jadi saya mau pindahin dulu ke tempat nasinya supaya cepat dinginnya. Karena di sini juga itu Pak suami belum datang dari kebun untuk lihat duriannya. Siapa tahu ada yang jatuh tadi malam dan tidak diambil sama babi atau dimakan babi. Jadi kalau pagi-pagi dia tuh langsung ke kebun, tidak makan apa-apa dulu, cuman minum air putih saja. Setelah itu baru pulang makan. Jadi ini saya buru-buru siapin makanannya dulu supaya kalau sudah datang nanti langsung makan saja. Oke, nah di sini ikannya sudah lembek, jadi saya mau simpan di piring dulu supaya ketika dimakan nanti tidak terlalu panas. Di sini saya rendam ikannya itu cuman 3 ekor, tapi entah kenapa itu susah sekali habis karena memang saya dan Pak suami itu tidak doyan sekali sama ikan, tapi harus ada karena siapa tahu anak-anak mau makan ikan. Nah, di sini susah, tidak ada penjual ikan lewat, harus keluar dulu di jalan poros baru ada. Jadi kalau keluar itu harus beli ikan untuk persediaan di rumah, karena di sini jaraknya ke pasar itu sangat jauh. Jadi sebelum habis itu harus ada yang baru lagi. Oke, nah singkat cerita ini tempenya sudah semua ku goreng. Di sini juga ikannya sudah siap. Jadi saya mau bikin cocolan ikannya dulu. Di sini saya pakai jeruk nipis supaya ada rasa kecut-kecutnya dan nambah selera makan juga, karena kebetulan kemarin Pak suami itu dari rumah tetangga dan sempat ambil jeruk nipis juga. Jadi setiap saya mau makan ikan itu harus ada cocolan pakai jeruk nipis. Oke, nah di sini saya pakai jeruk nipisnya itu lumayan banyak karena saya juga pecinta kecut-kecut. Jadi saya pakainya itu banyak karena di sini juga stoknya lumayan banyak juga untuk kita berdua. Jadi saya pakainya itu banyak-banyak dan di sini juga saya tambahkan air supaya tidak kecut sekali. Oke, nah di sini sudah selesai saya peras jeruk nipisnya dan di sini saya mau tambahkan garam, micin dan penyedap rasa. Tapi karena garam di toples itu sudah hampir habis, jadi saya ambil stoknya dulu baru lanjut saya isi ulang ke dalam toples. Ini ku isi ulangnya itu cuma 2 bungkus saja. Setelah itu ku simpan lagi di tempatnya dan sudah juga ku simpan di perasan jeruk nipisnya tadi.
Lanjut ini mau kuisi ulang lagi micinnya karena juga sudah hampir habis. Jadi sekalian saya isi juga. Setelah itu baru simpan di perasan jeruk dan simpan lagi di tempatnya. Dan di sini tuh kita tidak pernah kehabisan stok bahan dapur karena memang kalau keluar itu harus cek dulu apa yang kurang atau yang sedikit saja di rumah. Nanti pas Pak suami keluar itu langsung dibeli saja, tinggal kucatatkan saja di HP-nya. Oke, karena ini sudah selesai semua dan sudah saya kasih masuk juga micinnya di perasan jeruknya itu, jadi langsung saja saya tuangkan juga air atau tambahkan air. Setelah itu kuaduk-aduk sampai semuanya tercampur dan di sini juga saya tambahkan itu cabenya dari cabai yang sudah ku tumbuk halus, tapi ini tidak halus sekali karena memang di sini cabenya tuh masih mentah-mentah jadi susah sekali untuk dihaluskan. Oke, singkat cerita ini sudah siap semua. Ini sudah kusiapkan juga karena kebetulan Pak suami sudah datang dari kebun tapi belum naik ke rumah. Jadi sambil nunggu Pak suami naik itu, saya mau petikin daun katuknya dulu untuk dimasak sayur nanti siang. Ini daun katuknya sudah mulai layu karena ini bekas atau sisa dari bikin bubur jagung kemarin. Karena saya rasa sudah kebanyakan jadi saya sisa untuk buat sayur keesokan harinya. Dan di sini sudah hampir habis dan Pak suami juga sudah naik di rumah, tapi saya selesaikan dulu ini baru lanjut kita makan bersama. Oke, nah di sini kita sudah mulai makan karena di sini juga anakku minta disiramkan mie, jadi saya disiramkan dulu tapi saya tidak video karena lupa. Dan di sini juga saya tambah ikannya itu karena kebetulan juga masih ada ikanku yang sudah kumasak kuah kuning, jadi sekalian saya siapkan juga siapa tahu ada yang mau makan. Oke, karena di sini saya sudah selesai makannya, jadi saya mau pindahkan dulu ini air dinginnya ke dalam wadah yang sudah kucuci di video sebelumnya. Karena air yang tadi kupanaskan itu sudah hampir mendidih, jadi saya pindahkan dulu air dinginnya itu ke wadah yang lain supaya ketika nanti saya tuang air panasnya itu tidak bercampur dengan air dinginnya. Oke, karena di sini saya salpok sama durian yang masih tersisa di piring, lanjut saya makan. Dan di sini saya ditemani juga sama anak akilaku karena dia lihat saya makan durian, jadi dia juga pengen. Tapi tiba-tiba dia tidak jadi makannya, jadi di sini saya habiskan semua. Kalau tidak salah di sini ada 2 atau 3 biji. Karena saya mau cuci piringnya, jadi sekalian saya habiskan. Setelah itu baru kusimpan piringnya itu di tempat cuci. Oke, lanjut lagi di videonya. Nah, di sini saya panaskan air itu sekalian buat arang karena di sini kayunya lumayan besar-besar, jadi sekalian saya buat arangnya. Karena di sini sudah saya ambil semua dan sudah kusiram air juga. Di sini lanjut ku simpangkan kayu lagi dan singkat cerita ini sudah mendidih, jadi langsung saja saya pindahkan ke panci yang sudah saya bersihkan sebelumnya. Oke, singkat cerita ini sudah selesai, jadi saya mau bereskan makanannya dulu karena anak-anak dan Pak suami itu sudah selesai makan, jadi saya mau simpan di bawah tudung saji. Karena di sini Pak suami sudah kenyang dan sudah istirahat sebentar, dia lanjut pergi kebun lagi dan di sini saya tinggalnya itu cuma bareng anak-anak. Oke, karena di sini sudah saya bereskan semua, jadi saya mau lap-lap dulu karena banyak sekali sisa-sisa makanan yang berserakan. Setelah itu saya lanjut mau ambil daun kelor dulu karena saya mau masak sayur untuk makan siang nanti. Ini daun kelornya mau aku campur dengan daun katuk yang sudah aku petikin tadi karena daun katuknya itu sedikit sekali, jadi saya sekalian mau campur dengan daun kelornya. Oke, di sini tuh saya ambil daun kelornya itu di atap rumah karena pohon kelornya ini sudah melebihi tinggi atap rumah, jadi gampang sekali kalau kita mau ambil daun kelor tinggal naik saja ke atap rumah. Mungkin ada yang aneh kenapa di atap rumah, karena memang di sini atap rumahnya itu datar atau tidak seperti di kampung-kampung, karena di sini kita pakai menjemur cengkeh kalau waktu panen nanti. Tapi tidak semua atap rumah di sini tuh seperti ini, cuman kita saja karena kita pakainya itu menjemur, jadi dibuatnya itu datar. Oke, singkat cerita ini sudah selesai. Saya ambilnya itu cuman sedikit karena kita saja berdua yang makan, anak-anak tidak makan juga, dia cuman makan mie. Nah, jadi sekalian saya spillkan juga pemandangan di atap rumah ini. Nah, di sini tuh cuman sedikit saja yang bentuknya itu segitiga, selebihnya itu datar semua supaya ketika pas panen nanti bisa dipakai juga untuk menjemur cengkeh. Oke, tidak terasa ini sudah di akhir video juga. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini tuh tidak ada rumah tetangga.
kita cuma dikelilingi dengan pohon-pohon cengkeh, karena di sini tuh masing-masing dibuatnya itu di kebun semua, jadi kita tidak ada yang berdekatan. Oke, karena ini sudah selesai ambil daun kelornya, ini saya mau turun lagi ke bawah, dan sebelum saya turun itu mau saya tutup dulu pintunya. Dan karena ini videonya kepanjangan, jadi ditunggu video aku selanjutnya, dan terima kasih yang sudah nonton sejauh ini. Assalamualaikum, bye bye.